الهجرة رحلة هادينا. Yang kedua, sah nggak kurbannya? Nggak sah. Karena syarat sah berkurban, ada sebagian sedikit dagingnya itu yang diberikan kepada fakir miskin. Tuh. Itu panitia kalau tidak dibarengi dengan ilmu tentang kurban, maka yang didapat bukan pahala besar, tapi dosa besar tuh yang harus ditanggung panitia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan terkait pembagian hewan kurban. Jadi di dalam Fathul Muin disebutkan salah satu syarat sahnya berkurban yaitu daging kurban tersebut harus diberikan kepada fakir miskin walaupun cuman sedikit, walaupun cuman seplastik. Pertanyaan begini, kira-kira sah nggak secara hukum? Sah. Secara hukum sah, tapi ingat pahalanya cuma satu plastik. Ya toh ya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi pernah berkata kepada istrinya, "Ya Aisyah, ajruki qadrokas biki." Pahala yang engkau dapat tergantung seberapa keras usaha yang kau lakukan. Artinya apa? Pahala kurban yang kau dapat tergantung seberapa banyak daging kurban yang kau sedekahkan, yang kau berikan. Semakin banyak maka semakin banyak pula pahalanya. Makanya sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Ini ada di dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah daripada Matan Goyah wal Ikhtisar atau nama lainnya Matan Abi Syuja. Di dalam Kifayatul Akhyar, Imam Ghazali, ini karangan Imam Hisni ya, menukil kalam Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sampai-sampai mengatakan, hewan kurban lebih baik disedekahkan semuanya. Tidak ada sedikit pun yang diambil oleh orang yang berkurban. Karena semakin banyak mensedekahkan daging kurban, semakin banyak pahala yang akan didapatkan. Itu kata Imam Ghazali. Tapi kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, kata beliau, lebih afdol diambil sedikit untuk dimakan oleh orang yang berkurban bersama keluarganya. Kenapa? Karena sejatinya hewan kurban adalah hewan yang berkah. Dagingnya berkah. Maka sunnah bagi pengkurban untuk memakan daging berkah tersebut. Itu kata siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Mu'in. Nah kemudian Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi di dalam Fathul Qorib, syarah Matan Goyah wa Takrib, sebetulnya tadi matanya sama, cuma namanya aja yang beda. Ya, sama-sama sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isfihani, kemudian disyarahkan oleh Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi. Kata beliau begini, lebih afdol hewan kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk pengkurban, sepertiga dihadiahkan pada orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, orang-orang mampu, dan sepertiga lagi disedekahkan pada orang yang ekonominya menengah ke bawah, orang fakir. Dengan cara ini, kata Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi, semua kalangan bisa menikmati hewan kurban. Ini kira-kira dari 3 cara itu, 3 teknis itu, Imam Ghazali sedekahkan semuanya. Syekh Zainuddin Al-Malibari jangan, tapi ambil sedikit untuk dimakan. Ibnul Qasim Al-Ghazi bagi 3. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Jadi sebetulnya kita boleh pilih yang mana saja. Cuman pesan saya, prioritaskan fakir miskin. Mau pilih pendapat Imam Ghazali, Syekh Zainuddin Al-Malibari, Ibnul Qasim Al-Ghazi, tapi kita harus prioritaskan fakir
miskin. Artinya apa? Artinya bagi kita yang untuk makan daging itu mudah, makan daging itu gampang, di selain Idul Adha, kita gampang saja makan daging. Kalau pengen makan daging tinggal ke Padang. Jauh amatan ke Padang. Rumah makan Padang maksudnya, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi bagi kita yang ekonominya menengah ke atas, yang tidak masuk kategori fakir miskin, yang untuk makan daging itu gampang, maka jangan terlalu bernafsu kepada daging kurban. Biarkan daging kurban itu jatah fakir miskin. Karena mereka itu tanpa kita tahu, sulit sekali untuk makan daging. Bahkan mungkin untuk makan daging saja harus menunggu hari raya Idul Adha. Baru mereka bisa makan daging. Makanya bagi kita yang mampu, jangan terlalu bernafsu dengan daging kurban. Ya, kejadian tuh di beberapa tempat, beberapa kampung. Ya, orang kampung kalau ada kurban, mereka bawa pisau sendiri-sendiri dari rumah. Betul ya? Suaminya bawa pisau, istrinya di belakang bawa plastik. Bahkan bawa karung yang gede. Waduh, Masya Allah. Ini namanya pencurian, ini haram, ini hati-hati ya. Jadi sebelum panitia membagi-bagikan, maka jangan ada sedikit pun daging yang diambil. Itu jadi pencurian nantinya. Ya. Nah, jadi setelah panitia membuka apa namanya? Ya kan dibagi-bagiin kupon tuh ya. Ya sudah membuka waktunya untuk membagi-bagikan, maka baru serahkan kupon. Jadi prioritaskan fakir miskin dan yang punya kupon. Nah, ini yang bagi-bagiin kupon juga PR ini. Jangan sampai salah sasaran ya. Ia membuka kontrakan menang kupon, buka mobil menang kupon. Ya tapi prioritaskan kepada fakir miskin dulu. Kalau fakir miskinnya sudah mendapatkan kupon semua, baru deh naik dikit. Orang menengah geus kabeh, aya kene sesa. Baru orang bagian kalangan atas, ya. Karena tadi kata Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi bahwa daging kurban ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kalangan fakir miskin, menengah ke atas, boleh semuanya. Cuman kita pakai teknis. Ya, teknisnya tadi prioritaskan fakir miskin. Dari yang bawah fakir miskin, kemudian yang menengah, kemudian baru kaum yang menengah ke atas. Seperti itu, ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ini tugas panitia dan PR panitia. Kemudian sebetulnya seperti ini ya, panitia itu kepanitiaan maksudnya, atau ya sekalian panitianya lah. Itu merupakan wasilah terbesar untuk terwujudnya syiar Islam dan sunnah Nabi. Karena tanpa panitia, Pak, hari raya Idul Kurban itu, Idul Adha itu sepi. Di Arab itu nggak ada kepanitiaan. Mereka setelah pulang sholat Idul Adha menyembelih hewan masing-masing di rumah. Paling yang kubur keluarganya doang, anak-anaknya, kakaknya, pamannya, udah potong apa, sembelih, potong, anterin ke fakir miskin. Jadi sepi pemotongan kurban di Arab itu ya. Ini mungkin di sebagian Arab ya, yang dulu saya pernah tinggal di sana. Mungkin Arab yang lainnya ada yang budaya sama kita. Jadi mereka itu motong kurban masing-masing di rumahnya, per keluarga. Jadi syiar Islamnya itu kurang. Coba di Indonesia, Masya Allah. Orang yang ingin berkurban, diserahkan, dipercayakan, diamanahkan kurbannya kepada kepanitiaan. Oh, dibentuk nih, dalam kemasyarakatan dibentuk kepanitiaan. Maka orang-orang yang ingin berkurban menitipkan kurbannya ke panitia. Oh, rame lah di sana. Anak kecilnya pada pengen nonton kan. Ibu-ibunya, kaum remaja, bapak-bapak, nini-nini, aki-aki kabeh ngumpul di dinya, betul tak? Jadi lewat wasilah panitia inilah syiar Islam bisa menjadi meriah. Makanya
menurut saya panitia itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang berkurban. Yang berkurban pahalanya apa? Melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah, itu pahalanya. Hadisnya bisa dilihat di dalam kitab At-Talkhisul Habir yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menukil dari Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karangan Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Apa kata Nabi? Azzimu dohayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Perbesarlah hewan kurban kalian. Artinya ketika kita ingin berkurban, maka cari hewan kurban yang paling besar, yang paling sehat, paling gemuk, paling banyak dagingnya, kalau bisa paling gesit. Cari. Walaupun harus dengan biaya dan harga yang mahal. Karena apa yang dikeluarkan itu tidaklah sia-sia. Fa innaha 'alas sirati matayakum. Kata Nabi, hewan yang kau sembelih itu akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati sirat. Di dalam Tuhfatul Murid, Syarah Jauharat Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, disebutkan bahwasanya sirat itu panjangnya 3000 tahun perjalanan. Tipisnya lebih tipis dari rambut. Tajamnya lebih tajam dari silet. Peniros eta mah. Dari pedang. Di bawahnya berkobar api neraka jahanam yang panasnya 70 kali lipat daripada panas api dunia. Narukum hadhi juz'un min tis'in wa sittina juz'an min nari jahannam. Jadi api neraka panasnya 70 kali lipat daripada panas api dunia. Warnanya hitam. Api hitam. Jadi itulah pahala berkurban, bisa melewati Shiratal Mustaqim dengan cara yang mudah. Jadi yang dimaksud dengan menunggangi hewan kurban bukan benar-benar nunggangin hewan kurban. Gimana kalau si Otoy yang badannya gede, korbannya embek kecil? Masa dia naik embek kecil? Gak mungkin, ya kan? Maknanya itu bukan kita menaiki hewan itu, tapi Allah akan memudahkan kita melewati sirat. Tahu-tahu udah di ujung aja kan masuk surga. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi di satu sisi panitia itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Lil wasail hukmul maqasid. Di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Jadi beliau mengatakan hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Artinya kalau yang berkurban pahalanya besar, panitia pun akan mendapatkan pahala besar. Karena panitia merupakan wasilah perantara sehingga terwujudnya syiar Islam. Jadi di satu sisi panitia pahalanya sangat besar, tapi ingat di satu sisi panitia dosanya sangat besar. Kenapa? Karena ketika dia tidak mengelola kurban yang diamanahkan itu dengan benar, maka yang ada bukan pahala tapi dosa besar. Saya kasih contoh, Pak. Di satu tempat ini kejadian. Korbannya banyak sekali. Kalau korbannya banyak berarti panitia banyak gak? Banyak. Akhirnya satu kambing kecil disembelih. Ini kurban nih. Setelah disembelih, ternyata kata panitia, wah ini mah jatah panitia katanya, buat makan siang. Akhirnya apa? Satu kambing itu semua dagingnya dibuat makan siang panitia. Tidak ada sedikit pun daging yang diberikan pada fakir miskin. Pertama, kalau seandainya yang punya kambing itu tahu, kira-kira ridho enggak? Enggak bakal ridho, Pak. Yang kedua, sah enggak kurbannya? Enggak sah. Karena syarat sah berkurban, ada sebagian sedikit dagingnya itu yang diberikan kepada fakir miskin. Tuh. Itu panitia kalau tidak dibarengi dengan ilmu tentang kurban, maka yang didapat bukan pahala besar, tapi dosa besar tuh.
yang harus ditanggung panitia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati-hati panitia. Saya pesan sama panitia, pertama kudu mau nanya-nanya tentang hukum kurban, pembagiannya, pendistribusiannya, dan semua hukum yang berkaitan dengan kurban. Taruhannya tadi, kalau nggak dapat pahala besar, maka dapat dosa besar. Ya, tuh. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai panitia ini melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang menyebabkan kurban orang yang diamanahkan kepadanya jadi tidak sah. Ya. Nah, itu catatan buat panitia. Bagaimana cara pemotongan yang benar? Ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Bahkan fikih-fikih dasar pun sudah menyebutkan syarat rukunnya. Contoh di dalam kitab Matan Abi Syuja. Ya. Jadi cara menyembelih yang benar yaitu harus ada 2 saluran yang terpotong. Pertama hulkum. Hulkum ini saluran pernafasan. Yang kedua almari, saluran makanan. Jadi 2 saluran yang ada di bawah leher hewan, dua-duanya harus terputus. Cara memutusnya harus dengan sekali sembelihan. Artinya pisau dari awal sampai akhir ya itu tidak diangkat. Begitu ditempelkan ke leher terus sampai putus baru diangkat. Sah. Tapi kalau seandainya menyembelihnya 2 kali, beli angkat. Pas dilihat, kok belum putus? Nah, potong lagi. Haram hukumnya. Dan itu bisa jadi bangkai hewannya. Ya. Nah, jadi pertama sekali sembelihan, bukan sekali tebasan ya, bukan sekali tebasan. Tapi sekali sembelihan, walaupun beberapa kali godotan, digodot. Yang penting pisaunya enggak diangkat, ya, terus sampai putus. Yang penting 2 saluran itu. Dan sunnahnya 4 saluran. Jadi ada saluran al-wadajaini. Sunnah nih, ya. Jadi sunnah memotong 2 urat ini. Jadi ketika menyembelih sunnah dilebarkan ke kiri sampai kepotong, ke kanan sampai kepotong, ya. Jadi rukunnya 2 saluran, sunnahnya 4 saluran. Nah, jadi sebetulnya syaratnya itu saja, yang lain sunnah-sunnah saja. Seperti misalkan membaringkan hewan ke arah kiblat, ya, itu sunnah. Kemudian membaca bismillah dalam mazhab Syafi'i sunnah. Baca bismillah, baca takbir, baca sholawat, itu hanya sekedar sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab.